Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung terletak di Jalan Flamboyan nomor 40, Kota Semarapura. RSUD Klungkung merupakan destinasi utama fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Klungkung dan sekitarnya. RSUD di Bali. RSUD Kabupaten Klungkung sebelumnya adalah sebuah barak penampungan pengungsi korban letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Setelah fungsi sebagai barak selesai oleh pemerintah Provinsi Bali, difungsikan sebagai rumah sakit umum daerah. RSUD Kabupaten Klungkung merupakan pilihan masyarakat terbaik karena di Kabupaten Klungkung sudah ada 3 rumah sakit, 2 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit daerah, sehingga kita berharap ke depan rumah sakit daerah inilah yang terutama menjadi pilihan masyarakat. Adapun misi dari RSUD Kabupaten Klungkung adalah 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang kedua adalah mengembangkan manajemen rumah sakit yang profesional, kemudian yang ketiga adalah misi mengembangkan pusat layanan kedaruratan di Bali Timur sehingga menjadi rujukan bagi rumah sakit di sekitarnya. Sesuai dengan visi dari Kabupaten Klungkung, yaitu Klungkung yang unggul dan sejahtera, maka visi dari RSUD Kabupaten Klungkung adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur. Unggul dalam pelayanan kedaruratan karena secara geografis itu RSUD Kabupaten Klungkung sangat strategis dan wilayah yang berseberangan dengan lautan, ada di kepulauan juga rawan terhadap bencana, sehingga kita akan mengembangkan rumah sakit Klungkung ini unggul dalam pelayanan kedaruratan. Dan ke depan diharapkan rumah sakit ini akan berkembang, naik levelnya atau statusnya sesuai dengan kemajuan pelayanan yang dilaksanakan. Rumah Sakit Umum Klungkung harus sesegera mungkin ya menjadi tipe B. Tujuan daripada kita secepatnya ingin melakukan perubahan untuk menjadi tipe B ini tentu tujuan kita pelayanan terbaik pada masyarakat, itulah tujuan akhir kita. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung, harapan saya tidak ada batas waktu dan tidak ada batas jarak. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan itu tidak sampai terhenti dan tidak sampai tersendat,
kita berupaya untuk melengkapi semua sarana prasarana, dan yang paling penting adalah meningkatkan ya sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Klungkung. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, this ain't on the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Dokter, kenapa ya anakku suka banget gumoh? Dia suka banget ngeluarin ASI yang abis diminumnya. Aku kan jadi panik, dok. Well, Mami, kita kenalan dulu ya. Gumoh atau reflux adalah suatu proses pengeluaran minuman atau makanan dari saluran cernanya dan terjadi secara involunter. Kenapa sih bisa terjadi gumoh?
Nah, saluran cerna pada bayi itu kan masih dalam proses pendewasaan ya, jadi biar dia jadi berfungsi secara baik, dia perlu waktu. Salurannya masih kecil, ukuran lambungnya, volumenya juga masih kecil. Selain itu, pembatas antara kerongkongan dengan mulut itu kan harusnya ada kayak pintunya gitu, dan pintunya itu belum terlalu berfungsi secara maksimal. Akibatnya, kalau misalnya volumenya terlalu banyak atau misalnya karena gravitasi, akibatnya bayi akan mengeluarkan minuman yang baru saja diminumnya. Terus gimana dok? Kan saya jadi panik. Masa dia habis minum dia keluarin semua minumannya? Tahu nggak sih mam? Ternyata 80% bayi yang sehat mengalami gumoh minimal 1 kali dalam sehari. Asalkan anak Anda tidak mengalami penurunan berat badan, anaknya tumbuh dengan baik, berat badannya naik secara teratur dan cukup, kemudian anaknya tidak rewel, sebenarnya gumoh tersebut masih aman. Kapan gumoh akan menghilang? Biasanya itu bisa terjadi sampai umur 6 bulan dan biasanya akan menurun perlahan sampai pada saat usia 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun masih sering mengalaminya, sebaiknya Anda periksakan ke dokter. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi gumoh, dokter? Yang bisa kita lakukan, yang pertama, berikan ASI secara eksklusif. Tahu nggak sih mam, ternyata anak-anak yang menerima ASI eksklusif biasanya mengalami regurgitasi atau reflux itu lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, setiap sehabis meminumkan atau memberikan ASI atau susu pada bayi, selalu sendawakan bayi sebelum posisikan kembali misalnya ditidurkan. Kemudian berikan volume yang cukup dan berikan jarak antar pemberian ASI tersebut. Posisikan kepala bayi selalu tegak pada saat pemberian minum dan apabila ditidurkan, tinggikan posisi kepala sekitar 45-60 derajat untuk mencegah terjadinya gumoh. Perhatikan juga ukuran dot, jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar yang bisa berakibat volume yang masuk pada si bayi ada terlalu berlebihan dan akibatnya akan menjadi gumoh. Jadi, kapan ke dokter, dok? Nah, apabila gumoh terjadi dan menetap lebih dari 1 tahun, jangan tunda lagi, segera ke dokter. Apabila regurgitasi terjadi setiap sehabis minum dan volumenya sangat banyak, segera bawa anak Anda ke dokter juga. Juga jangan lupa, apabila berat badannya itu tidak naik terus-menerus karena gumoh yang berlebihan, jangan tunda lagi, segera ke dokter. Juga apabila anak Anda sangat rewel, tidak mau minum, bahkan tampak sesak dan pucat, segera periksakan anak Anda ke dokter. Stay healthy! Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Nurse Aries. Saya adalah perawat yang bertugas di Ruang Apel RSUD Kabupaten Klungkung. Ruang Apel adalah ruang rawat inap khusus bedah yang terdapat di RSUD Kabupaten Klungkung. Di Ruang Apel dirawat berbagai jenis pasien pre dan post operasi dengan berbagai macam diagnosa bedah. Salah satu jenis pasien bedah yang dirawat di ruangan ini adalah pasien dengan kolostomi. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan kepada rekan-rekan sejawat perawat salah satu tindakan keperawatan medikal bedah yaitu perawatan kolostomi. Kolostomi adalah pembuatan stoma atau lubang pada kolon atau usus besar. Kolostomi merupakan tindakan pembedahan untuk membuka jalan usus besar ke dinding abdomen anterior. Akhir atau ujung dari usus besar yang dikeluarkan pada abdomen disebut sebagai stoma. Tujuan dari perawatan kolostomi yaitu yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, memelihara integritas kulit di sekitar stoma. Yang ketiga, mencegah lesi, luka, ulcerasi, atau kerusakan kulit yang lain akibat kontaminasi fekal. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kenyamanan pasien. Terdapat berbagai macam jenis kantong kolostomi yang beredar di pasaran. Berdasarkan sistem drainase atau pembuangan kotoran, kantong kolostomi dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah closed-ended pouch atau kantong tertutup seperti ini. Jadi kantongnya full tertutup dari atas sampai bawah, hanya berisi lubang di bagian tengah untuk ditempelkan di sekitar stoma. Yang kedua adalah open-ended pouch atau yang seperti ini. Jadi di bagian bawah kantong terdapat klip atau saluran yang dapat dibuka seperti ini untuk sistem drainase atau pengeluaran kotoran.
Untuk closed-ended pouch atau kantong tertutup seperti ini, kantong jenis ini adalah kantong yang paling sering digunakan oleh pasien dengan kolostomi. Kantong seperti ini harus langsung dibuang bersama dengan kotoran yang terisi, jadi tidak bisa dipakai kembali atau reusable. Kelebihan dari menggunakan kantong jenis ini adalah stoma dapat langsung dibersihkan saat kantong diganti. Sementara kekurangannya adalah kesannya jadi kurang efisien karena harus mengganti kantong berkali-kali saat ada feses yang keluar. Selanjutnya adalah open-ended pouch. Jadi kantong jenis ini tetap melekat pada tubuh saat isinya dikosongkan, dan kantong cukup diirigasi dengan menggunakan NaCl untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat pada stoma atau pada bagian sekitar kantong. Kantong jenis ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan selama beberapa hari tergantung kenyamanan pasien dan juga tergantung kotoran yang diproduksi oleh stoma. Untuk kekurangannya, stoma tidak dapat langsung dibersihkan saat kotorannya dikosongkan. Hal itu karena kantong masih melekat. Berdasarkan sistem perekatannya, kantong jenis open-ended pouch kembali dibagi menjadi dua, yaitu kantong dengan one piece atau yang seperti ini. Jadi antara perekat dengan kantongnya adalah satu kesatuan. Yang selanjutnya adalah yang two piece atau yang seperti ini. Jadi antara perekat yang disebut dengan wafer terpisah dengan kantong. Nanti wafer ini lah yang akan direkatkan ke tubuh dan kantongnya ditempelkan ke wafer seperti ini. Jadi apabila kantong sudah dirasa cukup untuk diganti, hanya kantongnya saja yang dibuang. Wafernya tetap melekat di tubuh. Teknis perawatan kolostomi yang baik dan benar telah dijabarkan dalam bentuk SOP atau Standar Operasional Prosedur Perawatan Kolostomi. Berikut adalah tahapan kegiatannya. Pertama, baca rekam medis pasien. Pastikan jenis ostomi pasien, apakah termasuk kolostomi, ileostomi, atau urostomi, serta lakukan verifikasi kebutuhan pasien. Selanjutnya adalah cuci tangan. Lakukan cuci tangan dengan langkah 6 benar. Setelah mencuci tangan, gunakan APD atau alat pelindung diri sesuai standar. Langkah terakhir pada tahap preinteraksi adalah menyiapkan alat dan bahan. Perawat memberikan salam terapeutik kepada pasien dan keluarganya, mengidentifikasi pasien dan mencocokkan dengan gelang identitas pasien. Dilanjutkan dengan perawat menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan penggantian kantong. Perawat kemudian menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien sebelum prosedur dilakukan. Sebelum melakukan tindakan, perawat menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran atau menutup pintu, mendekatkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan mengatur posisi pasien. Perawat memasang perlak dan meletakkan bengkok di atas perlak, di bawah lokasi stoma, kemudian didekatkan dengan tubuh pasien. Perawat lalu membuka pakaian pasien. Perawat kemudian melakukan observasi terhadap produksi stoma. Hal yang perlu diobservasi antara lain warna, konsistensi, bau, dan lain-lain. Perawat menyiapkan kom berisi kasa dan NaCl. Langkah selanjutnya adalah melepaskan kantong kolostomi yang sedang terpasang. Perawat membuka kantong kolostomi dengan tangan kanan dan secara hati-hati sambil menggunakan tangan kiri agak menekan kulit pasien. Kantong kolostomi kotor lalu dimasukkan ke dalam bengkok. Setelah kantong kolostomi dilepas dan stoma dapat dilihat, perawat melakukan observasi terhadap stoma dan kulit di sekitar stoma. Apakah stoma masih terlihat sehat
dan tidak ada komplikasi, serta apakah kulit di sekitar stoma mengalami iritasi atau tidak. Perawat lalu membersihkan stoma dan kulit sekitar stoma dengan hati-hati menggunakan kasa steril dan NaCl, dimulai dari arah dalam keluar, yaitu dari stoma, kejahitan di bagian sisi stoma, kemudian kulit di sekitar stoma. Kulit di sekitar stoma dibersihkan dengan kasa steril kering. Apabila terdapat iritasi di kulit sekitar stoma, dapat mengoleskan salep sesuai dengan indikasi. Setelah stoma dikeringkan, perawat lalu melepas handscoon dan mencuci tangan, kemudian menggunakan handscoon yang baru. Perawat melakukan pengukuran diameter lubang kantong kolostomi dengan menggunakan stoma guide. Selanjutnya, perawat membuat pola dengan spidol pada lubang kantong kolostomi sesuai dengan ukuran stoma. Beri tanda dengan melebihkan ukuran sebesar kurang lebih 0,3 cm. Selanjutnya digunting sesuai pola tersebut. Perawat lalu membuka perekat pada lubang di kantong kolostomi, kemudian memasukkan stoma melalui lubang kantong kolostomi dimulai dari posisi stoma bagian bawah terlebih dahulu. Kantong kolostomi direkatkan dengan tepat tanpa udara di dalamnya, serta ditempelkan dengan posisi vertikal atau horizontal atau miring sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah serangkaian kegiatan dilakukan, perawat merapikan pasien dan lingkungannya. Alat dan bahan dibereskan, serta kotoran dibuang di tempat sampah medis. Perawat lalu membuka sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Setelah proses evaluasi selesai, perawat merapikan kembali lingkungan pasien serta pamit dengan pasien dan keluarganya. Kegiatan diakhiri dengan mencatat hasil tindakan yang telah dilakukan pada rekam medis pasien. Tindakan perawatan kolostomi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku sangat penting untuk dilaksanakan guna memperoleh hasil perawatan kolostomi yang optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di ruang apel RSUD Kabupaten Klungkung. Semoga video teknis perawatan kolostomi ini berguna bagi rekan-rekan sejawat perawat dalam melakukan perawatan kolostomi pada pasien dengan kolostomi. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi, damai.